Bapa di surga, kami jemaat-Mu mengucap syukur kepada Tuhan Yesus. Karena selalu ada kesempatan bagi kami duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, menanti-nantikan Tuhan Yesus, menanti-nantikan pengajaran firman-Mu. Biarlah pagi hari ini juga kami mendengar pesan dari Tuhan Yesus buat kami semua. Biarlah telinga kami dikuduskan, hati kami dikuduskan, pikiran kami dikuduskan. Supaya firman yang diberitakan jatuh di tanah yang terbaik, berakar, bertumbuh dan berbuah 100 kali lipat. Berkati setiap kami yang sudah hadir pada saat ini, dan berkati saudara kami yang hari ini tidak bisa hadir, apapun alasannya, biar belas kasihan-Mu juga buat mereka ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, udah sukacita? Ya kita mesti sukacita selalu, karena memang Tuhan Yesus sayang sama kita semua. Kemarin saya ngumpul sama beberapa pendeta, lalu kita berbicara tentang kegiatan di gereja. Yang seorang bilang begini, lalu yang lain menyanggah, dibalikin lagi. Terakhir dia katakan, apa pendapat Pak Pendeta Darius? Saya bilang, saudara, di setiap gereja Tuhan berbicara secara spesial masing-masing. Makanya sebenarnya yang harus kita dapatkan apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita, ya, bukan menggali firman lalu memperdebatkan. Ya. Sebabnya kita bersyukur karena kita selalu menanti-nantikan Tuhan Yesus dan Dia berbicara kepada kita. Saya mengucap syukur juga. Kemarin saya melayani satu oma, ya, umurnya 87 tahun. Dan puji Tuhan, saya ajar dia untuk menyanyi pujian bagi nama Tuhan Yesus. Ya. Mungkin orang lain berkata, udah oma, susah nyanyi. Saudara, menyanyi buat Tuhan Yesus enggak perlu yang susah-susah. Yang pendek, yang enak, yang jelas, itu sudah cukup. Saya ajarkan nyanyiannya adalah Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Ternyata bisa dia nyanyi, sudah belajar. Akhirnya dia bisa menyanyi. Bukan itu aja saudara, saya ajar juga dia untuk berdoa. Kebetulan dia mau mengunjungi anaknya yang lagi sakit, saya ajarin berdoa. Mungkin orang berkata, gak bisa berdoa, dia udah oma-oma. Enggak, setiap orang bisa berdoa. Amin. Ya gak usah panjang-panjang, langsung to the point aja. Lalu dia berdoa, Tuhan Yesus sembuhkan anak saya. Itu juga sudah berdoa. Ternyata memang ada mujizat di dalamnya. Setiap orang yang berdoa ada mujizat. Tadi juga dalam bacaan kita, ya, jenis ini tidak bisa diusir kecuali dengan berdoa. Jadi dengan doa, apapun bentuknya, kita bisa menyampaikan segala sesuatu pada Tuhan Yesus. Ada berita baik saudara, 2 hari lalu tiba-tiba Ibu Gembala dapat WA dari Amerika. Ya, mengatakan bahwa Ibu, gerejanya apa namanya? Ya, kita nggak kenal orangnya saudara. Nah, gerejanya di mana? Ya, kita balas di Perumnas 1, namanya GBI Hati Kudus Perumnas 1. Nggak lama kemudian saudara, besoknya dia kirim perpuluhan pada gereja kita. Tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus, amin. Walaupun gak kenal, Tuhan Yesus bisa gerakan siapa saja, saudara. Pasti juga Tuhan gerakan kita semua, saudara. Ya, karena melalui persembahan
kita boleh mengucap syukur sama Tuhan Yesus. Ya, hari ini kita mau merenungkan tentang kasih Tuhan Yesus yang sempurna untuk semua orang. Untuk semua orang atau untuk orang Kristen aja ya? Semua orang. Kasihnya sempurna, ya, kasihnya kekal buat semua orang. Untuk itu saudara, ternyata memang ada orang-orang yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu kasihnya luar biasa. Jadi usaha ke gereja pun kasihnya sama. Gak usah lakukan firman juga kasihnya sama. Bahkan ada orang-orang mengatakan bahwa biar manusia itu berbuat jahat, dia tetap dikasihi Tuhan Yesus. Ya memang benar saudara. Tapi sebentar kita akan merenungkan beberapa hal tentang kasih Tuhan Yesus. Itulah pandangan manusia saudara, bahwa Tuhan Yesus Allah kita mengasihi manusia. Di dalam Yohanes 3 ayat 16 kita semua hafal ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya berharap saudara hafal ya ayat ini karena ini ayat yang sangat mendasar bagi orang Kristen. Nah, kasih Allah itu begitu besar kepada dunia, kepada semua orang di dalam dunia ini kasihnya teramat besar. Sehingga Bapa mengaruniakan putra yang Bapa sayangi, Bapa kasihi, Bapa hormati. Ya, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tetapi dia berkenan juga untuk mengutus dia, Tuhan Yesus, untuk menyelamatkan kita semua. Itulah isi daripada Yohanes 3 ayat 16. Coba kita lihat, selama Tuhan Yesus melayani di Israel itu, ada banyak pengikutnya. Ada banyak ahli Taurat yang mengikutinya, orang Farisi, orang Saduki, terus setiap hari mereka mengikutinya. Ya. Dan orang-orang ini selalu membuat masalah, selalu mempertanyakan, selalu menjebak Tuhan Yesus dengan segala hal. Tetapi saudara tahu Tuhan Yesus tetap mengasihi mereka. Walaupun kadang-kadang Tuhan Yesus berkata, "Hai kamu keturunan ular beludak." Ya. Tetapi itulah bukti kasih Tuhan supaya mereka sadar kalau mereka tidak bertobat, itu karakter mereka, kelakuan mereka itu seperti ular beludak. Karena kasihnya Tuhan Yesus mengingatkan mereka, menegur mereka agar mereka mengerti bahwa perbuatan-perbuatan mereka selama ini adalah perbuatan-perbuatan yang salah. Mereka tidak buka hati bagi Tuhan Yesus. Mereka tidak buka hati bagi firman Tuhan Yesus. Akibatnya firman itu jatuh di mana? Di pinggir jalan. Karena sama sekali mereka mau menolak. Sama sekali mereka tidak mau terima akan firman itu. Dan itu firman jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung, datanglah iblis memakan benih itu. Sehingga benih itu sama sekali tidak berakar, apalagi berbuah. Nah itu yang terjadi pada orang-orang Saduki, orang Farisi, orang ahli-ahli Taurat yang tertutup hatinya bagi Tuhan Yesus. Kemarin ada yang sharing juga, kira-kira kalau kita hidup pada zaman itu sebagai tetangganya Tuhan Yesus, tetangga rumah, ya, kira-kira kita mudah nggak untuk percaya? Sebenarnya nggak mudah. Kenapa? Kita tahu hidupnya dari kecilnya, keluarganya, segala macam. Sehingga di kampungnya, di rumahnya, orang tidak dapat percaya kepada Tuhan. Tapi kita mengucap syukur, kita mendapat anugerah untuk percaya. Ya, itu anugerah. Ya, sebab banyak orang belum dapat anugerah itu, walaupun sudah
dilepaskan anugerah itu oleh Tuhan, mereka tidak menyambutnya. Kita mengucap syukur, kita menyambut anugerah Tuhan Allah kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, percaya itu harus menjadi percaya yang hidup. Ya, kalau di sini sudah lihat ada lilin 7, ada lilin 3, ya, bukan supaya sebagai hiasan aja, enggak. Ini mau menunjukkan kepada kita ini adalah terang dunia. Ya. Saudara, walaupun ruangan seperti ini, kalau ada padam aliran listrik pada malam hari, kalau ada satu lilin aja, itu kita bisa lihat satu dengan yang lain. Ya, bisa jelas. Artinya kita boleh menjadi terang dunia. Nah, itu sebabnya saudara, biar kita tetap menjadi orang-orang yang ditentukan Tuhan Yesus menjadi garam dan terang dunia. Kita melihat lagi, suatu kali Tuhan Yesus berkata bahwa orang benar atau orang yang tidak benar, orang yang baik atau orang yang tidak baik, punya kesempatan yang sama untuk menikmati kasih Tuhan. Sebab kalau hujan, pasti di sawahnya orang benar itu hujan, dan di sawahnya orang yang tidak benar itu hujan. Kecuali zaman sekarang ya, karena zamannya udah cuacanya sudah tidak baik. Ya. Kadang-kadang di Perumnas 1 ini hujan lebat, di rumah saya nggak hujan. Ya. Tapi gantian, kadang-kadang di rumah saya hujan lebat, di tempat ini tidak hujan. Nah, tetapi pada umumnya semua orang menikmati matahari yang sama, menikmati hujan yang sama, menikmati udara yang sama yang Tuhan anugerahkan kepada kita semua. Itu sebabnya kasih-Nya universal, kasih-Nya menyeluruh buat semua manusia di dalam dunia ini. Nah, saudara, tentang Yudas, apakah Tuhan Yesus mengasihi Yudas atau tidak? Dia mengasihi. Beberapa kali dia kasih teguran kepada Yudas supaya dia bertobat, supaya dia kembali kepada Tuhan Yesus. Tetapi ternyata Yudas menutup hatinya bagi Tuhan Yesus. Matius 26 ayat 50 ini bercerita pada waktu Tuhan Yesus ditangkap, Yudas ada di depan orang-orang yang menangkapnya. Lalu Yudas memberitahukan kepada orang yang mau menangkapnya, orang yang akan kucium itu dialah. Yesus, tangkaplah dia dengan selamat. Tapi respon Tuhan Yesus luar biasa. Waktu Yudas mencium Tuhan Yesus mengatakan, hai teman, keren ya. Orang yang mengkhianati dia, orang yang menjual dia, tetap Tuhan Yesus bilang, hai teman, untuk itukah engkau datang. Nah, saudara, kasih Tuhan itu gak berubah, kepada siapapun juga tetap sama. Kepada penjahat sekalipun kasihnya tetap sama. Kita juga harus menikmati kasih Tuhan Yesus yang luar biasa itu, walaupun kita orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berulang kali menyakiti hati Tuhan Yesus, tapi ketika kita mau bertobat, kita pun akan menerima pengampunan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus suatu kali berteriak ya untuk Yerusalem. Karena Yerusalem itu di Yerusalem dia akan disiksa, akan disalibkan, akan mati di situ. Berulang kali dia melayani ke Yerusalem supaya orang-orang di Yerusalem itu bisa terima Yesus sebagai Tuhan, sebagai juru selamat mereka. Tetapi mereka tidak mau. Sebabnya suatu kali Tuhan Yesus berteriak kepada Yerusalem, 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 engkau yang membunuh nabi-nabi. Berulang kali aku mencoba mengumpulkan anak-anakmu di bawah sayap Tuhan, tapi engkau tidak mau. Ternyata memang saudara, Yerusalem juga tidak menjadi tempat orang untuk bertobat, orang untuk menerima Tuhan Yesus. Bahkan di Yerusalem terdapat banyak pembunuhan nabi. Akan Tuhan Yesus sendiri disiksa di Yerusalem dan disalibkan di sana. Untuk itu saudara, biarlah Yerusalem itu walaupun seperti itu, Tuhan Yesus masih mengatakan kota raja besar. Dia adalah di Yerusalem.
Karena di Yerusalem itu ada bait Allah, ada bait kudusnya Tuhan. Nah, yang terakhir saudara, kepada ketiga orang yang daripada murid-muridnya, yaitu Yohanes, Petrus, dan Yakobus. Apakah kasih Tuhan Yesus berbeda dengan kasih Tuhan Yesus kepada murid yang lain? Enggak, sama saja saudara. Tetapi kenapa ketika Tuhan Yesus melakukan sesuatu yang penting, misalnya tadi kita baca Tuhan Yesus dimuliakan di atas gunung yang tinggi, kenapa hanya 3 orang muridnya saja? Padahal ada 12 orang murid yang lain, saudara. Sebelum itu, saudara, tadi waktu kita baca bahwa tidak ada orang yang bisa mengelantang baju. Ya, pada waktu Tuhan Yesus dimuliakan itu, pakaiannya menjadi berkilat-kilat. Saudara tahu apa itu artinya mengelantang? Itu Jepang nggak tahu ya. Mengelantang tahu nggak? Kalau yang tua-tua tahu. Popo tahu nggak mengelantang? Atau kalau tahu ya, dia biasa nyuci itu. Hah? Ya, mengelantang itu saudara dikasih air sabun, dikucuk-kucuk, dijemur. Nanti udah gak kering, dimasukin lagi, dikucuk-kucuk, dijemur. Sampai itu bersih. Kalau zaman sekarang cukup pakai pemutih saja. Ya tinggal dicelupkan, tunggu nanti dicuci, selesai. Itu mengelantang. Dan pakaian di kelantang itu dari kotor, dari kumel, dari warna tidak cerah, bisa menjadi cerah kembali. Dan katanya nggak ada orang yang bisa mengelantang seperti pakaian yang Tuhan Yesus pakai pada waktu dia dimuliakan di atas gunung. Bercahaya, luar biasa. Nah, saudara, Yohanes, Petrus, dan Yakobus ini adalah sebenarnya sama dengan kita semua. Kasih Tuhan sama pada mereka dan juga kepada kita. Yang bedakan adalah respon mereka. Petrus selalu punya respon ya dengan Tuhan Yesus. Walaupun suatu kali responnya juga salah gitu kan. Waktu Tuhan Yesus mengatakan anak manusia akan disalibkan, disiksa, mati, dan bangkit. Petrus menarik Tuhan Yesus ke samping dan mengatakan, "Guru, itu tidak mungkin terjadi pada engkau." Ternyata di mata Tuhan Yesus salah. Ya, sampai Tuhan Yesus berkata keras sekali, "Enyalah engkau iblis, karena engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan Allah, tetapi apa yang dipikirkan manusia." Kemudian Yohanes dan Yakobus pernah datang spesial kepada Tuhan Yesus. "Guru, aku meminta sesuatu." Bahkan ibunya, Ibu Zebedius itu juga datang meminta kepada Tuhan Yesus supaya kedua anaknya, yaitu siapa? Yakobus dan Yohanes, diberikan tempat yang spesial. Yang satu di sebelah kirinya, yang satu di sebelah kanannya. Sampai Tuhan Yesus bilang, "Kamu gak ngerti apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum?" Kata mereka, "Kami dapat." Tapi dengan respon seperti itu, Tuhan Yesus membuat mereka menjadi spesial. Menjadi orang-orang yang punya respon yang baik di hadapan Tuhan. Nah, untuk itu Tuhan juga akan mengarahkan kita untuk memiliki respon yang baik. Kasih Tuhan Yesus itu buat kita semua. Terus jangan terjebak ya. Belakangan ini ada orang-orang yang mengatakan kasih Tuhan Yesus itu luar biasa. Makanya orang gak mungkin masuk neraka. Orang gak mungkin disiksa, orang tidak mungkin mengalami api kekal. Karena Tuhan Yesus itu maha baik, maha kasih. Ya untuk itunya yes, Tuhan Yesus maha baik, maha kasih. Tapi jangan lupa dia juga maha adil. Setiap dosa harus dihukum. Sebabnya penghukuman yang harus kita terima ini sudah ditanggungkan kepada Tuhan Yesus di kayu salib. Sebenarnya kita sudah dihukum ya melalui penghukuman terhadap Tuhan Yesus. Nah, Tuhan Yesus mengizinkan orang kalau tidak percaya kepadanya, dia harus menanggung kesalahan akibat dosa-dosanya sendiri. Nah, bagaimana sekarang respon kita, saudara? Kalau kita sudah diampuni dosanya, tadi lagunya bagus ya, dihapuskan dosaku. Hanya oleh darah Tuhan Yesus.
bukan darah kambing, domba, lembu, sapi, tidak, hanya oleh darahnya Tuhan Yesus. Aku pulih dan sembuh hanya oleh darah Tuhan Yesus. Jadi saudara dan saya, ketika kita mengalami belas kasihan, kemurahan daripada Tuhan Yesus, kasih Tuhan Yesus yang tanpa batas itu, seharusnya kita punya respon. Amin. Salah satu responnya saudara adalah ke gereja, memuliakan Tuhan Yesus. Tapi tidak cukup ini saja, ada banyak respon yang lain. Saudara mesti baca Alkitab, saudara menjadi pelaku firman Tuhan Yesus. Supaya kita sungguh-sungguh orang yang meresponi kasih Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus melihat respon kita itu menjadi sesuatu yang baik bagi kita semua. Sebagai kesimpulannya saudara, bahwa Tuhan Yesus itu memiliki kasih yang sempurna dan kasih yang kekal. Ya, kasihnya bukan 1-2 hari, seminggu 2 minggu, setahun 2 tahun, enggak. Kasihnya kekal selama-lamanya. Bagi orang yang mau terima kasihnya, ternyata enggak semua orang juga mau terima kasihnya. Untuk itu kita mengucap syukur menjadi orang-orang yang menerima kasih Tuhan Yesus, meresponinya, melakukan segala sesuatu yang Tuhan Yesus perintahkan bagi kita, mengucap syukur, beribadah kepada Dia sebagai suatu respon bahwa kita mengasihi Tuhan Yesus. Kasih-Nya sempurna untuk semua orang. Nah pertanyaannya, kenapa ada neraka? Sebenarnya neraka itu bukan diciptakan buat manusia. Neraka itu diciptakan buat iblis dan pengikut-pengikutnya. Masalahnya kalau manusia ikut iblis, ya ikut ke neraka itu, saudara. Karena memang dosa itu harus dihukum. Ya, dosa itu penghukumannya adalah kematian, kematian kekal. Bahkan Tuhan Yesus bilang di sana apinya tidak akan padam, ulatnya tidak akan mati. Mengerikan sekali, saudara. Tapi ternyata memang saudara, orang yang ditakut-takuti ke neraka lebih mudah untuk beribadah dengan sungguh-sungguh. Karena ditakut-takuti neraka. Tetapi kalau orang dikasih tahu bahwa Tuhan Yesus mengasihi kita, mengampuni dosa kita, kadang responnya seadanya saja. Harusnya respon kita lebih daripada mereka dong, amin. Kita mengucap syukur kita tidak masuk neraka karena Tuhan Yesus sudah menyelamatkan kita. Untuk itulah kita tidak mau lagi berbuat dosa, kita tinggalkan dosa-dosa kita. Karena apa? Tuhan Yesus sudah terlalu baik bagi kita. Nah, mari kita menjadi orang-orang yang sudah diubahkan oleh Tuhan Yesus. Menjadi orang-orang ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru itu sudah datang. Jadi neraka itu diciptakan untuk iblis dan pengikut-pengikutnya. Jadi kita jangan ikut iblis tapi ikut Tuhan Yesus Kristus. Biarlah ibadah kita ini menjadikan respon kita yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita boleh menikmati kasih-Nya, kita boleh menikmati hadirnya dalam hidup kita. Kita boleh menikmati berkat-berkat-Nya dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kalau hari ini kami boleh merenungkan betapa baiknya Tuhan Yesus bagi hidup kami. Juga bukan hidup kami saja, bagi dunia juga kasih-Mu tetap sama, tidak berubah. Kasih-Mu kekal dan sempurna. Kami mengucap syukur kalau kami boleh mendapat anugerah untuk meresponi kasih Tuhan Yesus yang luar biasa. Untuk itu, biarlah roh kami terus menyala-nyala memuliakan Tuhan Yesus dalam seluruh hidup kami. Tolong kami ya Tuhan Yesus, biarlah ibadah kami menjadi ibadah yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan Yesus. Biarlah kehidupan kami adalah kehidupan yang sungguh-sungguh memuliakan Tuhan Yesus. Dan kami boleh menikmati persekutuan yang intim dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus selalu menuntun hidup kami. Tuhan Yesus sudah mengirimkan Roh Kudus-Nya untuk menjadi penolong dan penghibur bagi kami. Menuntun kami ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang. Terima kasih ya Tuhan Yesus.
Inilah doa ucapan syukur kami kepada Tuhan Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.